Halo rekan-rekan mahasiswa, saudara-saudara sekalian, kembali pada mata kuliah Deterministic Optimization. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai assignment problem atau masalah penugasan. Rekan-rekan mahasiswa, assignment problem merupakan masalah khusus yang ditemui dalam program linear, di mana assignment problem merupakan turunan atau pengembangan dari masalah transportasi. Namun dalam masalah penugasan, dilakukan usaha untuk mendelegasikan atau membagi sejumlah tugas atau assignment kepada sejumlah penerima tugas atau assignee dalam basis satu-satu. Sehingga pada masalah penugasan ini diasumsikan bahwa jumlah assignment-nya harus sama dengan jumlah assignee. Data pokok pertama yang harus dimiliki dalam menyelesaikan suatu masalah penugasan adalah jumlah assignee dan jumlah assignment-nya. Selain data jumlah assignee dan jumlah assignment, data lain yang diperlukan adalah berapa besar kerugian yang ditimbulkan atau besar keuntungan yang didapatkan oleh setiap assignee dalam menyelesaikan setiap assignment. Sehingga tujuan yang ingin dicapai adalah bagaimana menugaskan atau menjadwalkan setiap assignee pada suatu assignment sedemikian rupa sehingga kerugian yang ditimbulkan dapat seminimal mungkin atau keuntungan yang diperoleh dapat secara maksimal. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, salah satu cara atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan assignment problem adalah Hungarian method. Hungarian method dapat untuk menyelesaikan masalah minimasi maupun maksimasi. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan metode Hungarian atau Hungarian method dalam untuk masalah minimasi total biaya. Caranya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan nilai terkecil dari setiap baris, lalu mengurangkan semua nilai dalam baris tersebut dengan nilai minimum tadi. Tahapan yang kedua, diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Bila sudah, dilanjutkan ke langkah ketiga. Bila belum, dilakukan semua penentuan nilai terkecil dari setiap kolom yang belum mempunyai nilai 0, kemudian setiap nilai pada kolom tersebut dikurangkan dengan nilai minimumnya. Tahapan yang ketiga, menentukan apakah terdapat n elemen 0 di mana tidak ada dua nilai 0 yang berada pada baris atau kolom yang sama, di mana n adalah jumlah kolom atau baris. Jika ada, maka tabel telah optimal. Namun jika belum, kita lanjutkan ke langkah yang keempat. Pada langkah yang keempat, dilakukan penutupan semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal maupun horizontal seminimal mungkin. Kemudian dilanjutkan dengan tahap yang kelima, menentukan nilai terkecil dari nilai-nilai yang tidak tertutup oleh garis. Lalu semua nilai yang tidak tertutup garis tadi dikurangkan dengan nilai terkecil tersebut, dan nilai yang tertutup oleh dua garis ditambahkan dengan nilai terkecil tersebut kembali. Kemudian kita lanjutkan kepada langkah yang ketiga. Bagaimana tutorialnya? Rekan-rekan mahasiswa, contohnya seperti ini. Apabila ada 4 penugasan mesin untuk 4 proses pembangunan proyek yang mempunyai metrik cost, di mana ada mesin A, B, C, dan D dengan lokasi tersebut, kita akan melakukan dengan menggunakan metode Hungarian method. Oke, kita sudah punya metrik tadi, metrik biaya tadi, di mana ada mesin A, mesin B, C, dan D. Tahapan yang pertama, kita harus menentukan nilai minimumnya. Nilai minimumnya adalah nilai minimum dari setiap baris. Oke. Kemudian semua baris kita carikan nilai minimumnya. Oke, tahapan selanjutnya kita kurangkan semua nilai tadi dengan nilai minimumnya. Oke, berarti kita kurangkan nilai semua baris dengan nilai minimumnya. Oke, kita dapatkan. Kemudian pada baris kedua dikurangkan dengan nilai minimumnya. Kita dapatkan bagian seperti ini. Hal yang sama dengan baris yang ketiga, mengurangkan dengan nilai bagian kecilnya, kemudian hingga ke baris yang keempat, kurangi dengan nilai bagian yang terkecilnya. Oke. Kemudian kita periksa apakah semua baris sudah punya nilai 0. Jika belum, kita lanjutkan ke tahap selanjutnya dengan cara mencari nilai minimum untuk setiap kolom. Oke, pada baris ini kita coba lihat apakah nilai minimum untuk setiap kolom, apakah semuanya sudah nilai 0. Ternyata masih belum, berarti kita lakukan pengurangan kembali pada baris ini
maka kita kurangkan semua baris pada kolom tadi dengan nilai kecilnya. Oke, kita kurangkan nilai kecilnya. Yang 4 di sini. Kemudian pada baris ini kurangi dengan nilai terkecilnya. Oke, kita kurangi pada baris ini. Yang kurangi dengan 0. Jangan lupa untuk mengunci pada bagian ini, kita dapatkan. Oke, kita sudah dapatkan bagian ini. Kemudian pada bagian ini kita harus melakukan fungsi apakah tidak ada nilai 0 pada dua nilai 0 pada satu baris satu kolom yang sama. Maka coba kita lihat di sini, ternyata semua baris belum mendapatkan nilai 0. Maka kita coba melakukan langkah selanjutnya dengan menutup nilai-nilai tadi dengan garis vertikal dan horizontal seminimal mungkin. Pada bagian ini kita coba tutup pada baris ini, kita tutup dengan pada baris ini. Oke, kita dapatkan seperti ini. Kemudian kita lakukan. Oke. Tahapan selanjutnya adalah kita menentukan pada kolom yang tidak tertutup oleh garis. Maka kita tentukan nilai minimumnya. Pada di sini nilai minimum dari yang tidak tertutup adalah pada baris ini. Nilai yang tidak tertutup adalah nilainya adalah 1. Oke. Oleh karenanya kita tentukan nilai 1 pada bagian ini. Maka pada baris 1, 2 dan 3, maka kita kurangi dengan nilai 1 tadi. 1 dan 1. Oke. Kemudian kita kurangi nilai 1 tadi untuk semua baris 1, 2 dan 3. Oke, dikurangi dengan 1. Oke. Kemudian pada bagian ini kita lanjutkan hal yang sama. Pada baris ini dikurangi dengan nilai minimumnya tadi yang kita sudah dapatkan. Bagian ini kurangi dengan nilai 1. Jangan lupa untuk mengunci. Kemudian pada baris ini kita tinggal mengcopy value-nya saja. Oke. Kemudian pada baris pada kolom yang tertutup, yaitu pada kolom 1 dan kolom 4, kemudian kita tambahkan dengan nilai negatif tadi, nilai 1 dan 1. Oke, kita dapatkan di sini. Sehingga kita lakukan iterasi kembali. Di sini kita harus tambahkan dengan 1. Oke, kita lakukan. Kemudian di sini juga tambahkan dengan 1. Oke, pada bagian ini. Kemudian kita tinggal copy value untuk pada bagian. Oke, sehingga kita sudah dapatkan. Kemudian kita lakukan verifikasi kembali apakah sudah terdapat nilai 0 pada baris dan kolom. Pada bagian ini kita sudah dapatkan bahwa pada bagian ini nilainya telah sudah optimal, di mana semua kolom atau baris sudah punya nilai 0, di mana kita dapatkan kolom pada bagian ini. Oke, kita lihat bahwa ada berapa nilai 0 untuk berapa kolom dan itu sudah mewakili. Kalau kita dapatkan bahwa dengan persamaan tadi, maka ada berapa kalau dianggap ini adalah mesin A, B, C, dan D. Ini adalah untuk P1, P2 dan P3 hingga P4. Maka A untuk P1, B untuk P2, C untuk P4, dan D untuk P3. Bagaimana dengan total biayanya? Berarti kita lanjutkan total biayanya. Kita seperti tadi, total biaya yang paling minimum. Total biaya adalah sama dengan 8 ditambah dengan 12 ditambah dengan 5 ditambah dengan 7. Oke, total biayanya adalah 32 US dollar, di mana A untuk P1, kemudian B untuk P2, kemudian C untuk P4 atau daerah keempat, dan D adalah untuk proyek yang ketiga, dengan total biaya minimum, total biaya yang paling minimum adalah 32 US dollar. Oke, demikian saudara, rekan-rekan mahasiswa, untuk menyelesaikan tahap dengan menggunakan metode pengerian. Semoga ini dapat dipahami dengan baik.
Selamat belajar dan terima kasih.